melangsungkan konferensi pers di tempat yang telah kami tentukan di depan ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya, kami mohon berkenan kepada pimpinan Partai Hanura untuk melangsungkan konferensi pers di tempat konferensi pers yang telah kami siapkan berada di depan ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum. Apa ini? Eh? Eh? Oh, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, baru saja kami pergi mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Hanura? 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 Sederhana. Dan saya kira apa yang saya lakukan juga sama dengan apa yang dilakukan oleh partai-partai terdahulu. Jadi isinya ya begitu-begitu juga lah. Ya kita yang gampang-gampang aja. Dan kita sudah menjadi peserta pemilu. Ya yang lalu sekarang juga menjadi peserta pemilu. Dan sudah siap dengan segala persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam keputusan-keputusan dan instruksi KPU. Saya kira itu. Optimismenya memang harus optimis. Partai apa saja itu harus optimis, apalagi Partai Hanura. Ya kan? Itulah tadi semangatnya itu. Ya. Semangatnya itu betul-betul semangat juang berpihak kepada rakyat, lantas kemudian ingin menyentuh dan mendidik rakyat berpolitik. Jadi saya kira samalah hati kita ini semua. Saya kepengen kita bisa maju, masyarakat pers juga bisa maju, lantas kemudian adik-adik kita bisa maju, dan sekarang milenial itu harus menentukan dan memilih siapa pemimpinnya di masa yang mendatang. Karena 60% 2024 itu adalah milenial. Jadi Anda semua sangat penting. Anak-anak muda sangat penting dan sangat menentukan. Target itu ya kita sederhana aja. Yang bisa masuk dulu ke parlemen. Itu target. Mau berapapun yang bisa masuk parlemen itu target kita. Karena apa? Calon-calon parlemen itu semuanya kita tentukan dari daerah-daerah. Tidak dulu kan komando. Ini yang nanti mewakili daerah ini. Di daerah dia tidak dikenal. Jadi
marilah kita kembali sekarang, ya, mengajak orang-orang daerah itu melaksanakan politiknya dengan tanpa ada perasaan ragu-ragu lagi, dan setiap daerah menginginkan orang daerahnya tampil. Kita semua di sini orang daerah, tidak ada orang pusat. Semuanya orang daerah. Maka daerah menjadi penting. Daerah-daerah sangat penting. Dan daerah-daerah sekarang sudah sangat cerdas. Dia tahu kalau dia masuk di partai mana yang dia kira-kira bisa terpilih. Ya. Tidak mustahil sekarang ini situasinya sudah berubah. Suasananya sudah berubah. Itu. Bagaimana? Ini sedang kita pikirkan, masalah koalisi ini kan belum saatnya. Kan saya sudah berapa kali, baru-baru saya diwawancara juga mengenai bagaimana, saya bilang, ya orang boleh saja tampil, tapi begitu menyatakan dirinya sebagai calon, dia harus keluar dari kabinet. Ya toh? Karena akan mengganggu sistem. Tapi kalau masih embrio saja, ya sah-sah saja. Tapi kalau sudah menyatakan saya calon, dan sudah menyatakan salun, harus keluar dari kabinet. Kenapa? Karena itu mengganggu sistem dalam kabinet itu sendiri. Dan tentunya, ya itu akan menyusahkan pemimpin nasional, presiden. Karena presiden yang membentuk kabinet itu. Begitu. Nggak ada, itu yang keluar itu silakan keluar. Malah kita senang kalau keluar duluan itu nggak mengganggu di dalam. Iya kan? Aduh, itu apa namanya? Ya, saya nggak usah ngomong lah. Ya, itu kesian deh lo gitu. Ya, tapi ya itu haknya gitu. Andai kata orang keluar dari sebuah partai dengan terhormat, itu kita hargai. Ya, kita hargai. Silakan saja. Banyak kok yang dari partai besar keluar, partai ribut, ini ribut, semua terkena dampak itu. Terutama kita agak menurun itu pada waktu pandemi. Gitu ya, Covid. 2,5 tahun sampai 3 tahun sekarang. Ditambah lagi saya 2,5 tahun tidak aktif. Sama sekali tidak aktif. Tapi untung kawan-kawan saya ini pengurus yang hadir, ini konsekuen dan konsisten dalam membangun sistem ya Partai Hanura dengan sungguh-sungguh sampai ke tingkat daerah. Anda lihat sendiri, tadi di bawah seluruh ketua-ketua partai di daerah, ketua-ketua DPD di daerah hadir. Ya. Yang masih sampai saat sekarang kita punya 809 kursi DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi ya nggak main-main itu, ya kan? Dan insya Allah nanti tentu akan kita usahakan bagaimana, karena ini semua tergantung dari DPD. Bagaimana kegiatan DPD itu akan meningkatkan kinerjanya. Kita ini bukan apa-apa di pusat ini. Kalau nggak ada DPD, DPC itu nggak ada apa-apa kita. Jadi jangan intervensi kepada DPD-DPD itu sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan inspirasinya untuk bagaimana memenangkan pertandingan di daerah-daerah. Jadi saya bilang samalah, pikiran kita sama begitu, ya. Oke? Sekarang saya sudah mulai sehat, buktinya insya Allah saya didoakan oleh teman-teman ini, terutama orang-orang yang saya kenal, terus kemudian saya juga merasa kesehatan saya sudah pulih, dan saya akan bergerak terus, dan saya akan cari saudara-saudara semua untuk kita bertemu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teman pemilih, terima kasih ya Anda masih terus juga masih ingin menantikan dan juga ingin menyaksikan langsung juga bagaimana proses kehadiran dan juga pendaftaran dari dua partai berikutnya yang terkonfirmasi akan hadir menyerahkan dokumen partai politik sebagai calon peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum. Ya, teman pemilih, saat ini teman pemilih dapat menyaksikan di belakang kami area di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum yang semuanya masih semarak dengan kehadiran rekan-rekan media serta juga para pendukung dari partai yang diusung yang sedang menyerahkan dokumen pendaftaran saat ini dan baru saja selesai diterima yaitu Partai Hanura. Teman pemilih, terima kasih ya untuk Anda semuanya yang sudah bergabung sedari tadi di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan nampak saat ini di area lobi Gedung Komisi Pemilihan Umum di lantai 1 segenap jajaran dari partai politik yang baru saja selesai menyerahkan dokumen pendaftaran sudah bersiap-siap untuk keluar dari gedung dan sepertinya tidak lama lagi juga akan menyapa segenap rekan media yang sudah menantikan di area halaman gedung umum. Teman pemilih, terima kasih banyak teman pemilih yang selalu menunggu, menantikan dan juga mengikuti bersama-sama penayangan langsung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini. Dan saat ini teman pemilih semua masih menyaksikan jalannya proses pendaftaran yang telah selesai dan kini rekan-rekan media sepertinya menantikan untuk dapat bertemu dengan partai politik yang baru saja menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024. Kami ingatkan teman pemilih masih ada beberapa partai politik yang sudah mengkonfirmasi untuk hadir di Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan dokumen pendaftaran hari ini, yaitu tercatat di Helpdesk KPU pada kisaran pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada Partai PKB dan juga Partai Gerindra yang akan hadir tidak lama lagi di Gedung Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu teman pemilih tetaplah setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jangan lupa untuk terus memberikan klik like dan juga terus berikan komentar agar semua media sosial Komisi Pemilihan Umum dapat terus memberikan update informasi kepemiluan.
Belakang mundur dikit ya, belakang mundur dikit. Mundur ya. Belakang mundur dikit. Mundur. Jalan ke jalan. Ya. Jalan Watan. Jalan Watan, Jalan Watan. Imam. Dinanti sejarah meminta nyawamu, kami baris depan pergerakan di perjuangan, berkorban bagi bangsa, tak gentar berjuang, bergerak, selamatkan masa depan bangsa, bergerak,
Mantap. Gerindra menang, Prabowo menang. Waladakum bin akhirwa. Ayo, Pak. Bangsaku. Agak mundur Mas ya. Aman, aman, aman.
arak-arakan sendiri sudah dimulai beberapa waktu ke belakang. Nah, ini saudara, visual yang sebelah kanan adalah kondisi terkini di dalam KPU, di mana biasanya nanti akan ada beberapa perwakilan dari partai politik yang akan masuk, mendaftarkan, kemudian juga disambut oleh para, selain komisioner KPU, juga beberapa anggota KPU. Untuk secara formal dan resmi nanti diterima pendaftarannya, kemudian juga akan diproses terkait berkas administrasi dan detail lainnya terkait dengan pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024. Ada informasinya tadi Partai Gerindra dan PKB ini berjalan beriringan, saudara, dengan jumlah sekitar 1000-an kader gabungan PKB dan Gerindra ini berkumpul dari depan Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, sebelum mengarah ke KPU di visual sebelah kiri Anda lihat saat ini. Ini cukup menarik karena memang beberapa waktu ke belakang kita juga ingat ya, koalisi atau setidaknya konsolidasi lah yang dilakukan oleh kedua partai ini yang kita ingat berada di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah partai, oke, ini adalah beberapa visual yang sudah kami amankan sebelumnya ya, kader dari Gerindra, dan ini sepertinya bersama-sama mereka arak-arakan jalan bersama-sama. Disebutkan dari informasi yang kami himpun ada 1000-an kader PKB dan Gerindra ini bersama-sama berjalan ke KPU dari Masjid Sunda Kelapa. Sebenarnya kalau kita berbicara politik, kita lihat juga beberapa, kita tidak bisa juga pungkir ya, beberapa gestur dari politik itu sendiri. Saya tadi ingatkan Anda bahwa PKB dan Gerindra ini sudah menjalin komunikasi, kemudian juga beberapa pertemuan penting. Kemudian juga kemarin puncaknya sempat juga ada pertemuan antara Ketua Umum PKB dan juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo dan juga Caimin di rumah Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Ya, kita lihat sepertinya sudah akan ada yang datang dari petinggi kedua partai karena memang ini berjalan bersama. Nah, kalau kita perhatikan, ini dia saudara. Yang saya maksud gestur juga salah satunya Gerindra dan PKB ini berjalan bersamaan ya. Di situ ada Ketua Umum Partai Gerindra. Kami sambil mencoba mengambil visual terbaik untuk Anda. Nah, ada Prabowo Subianto di kiri dan juga ada Ketua Umum PKB Caimin ya. Muhaimin Iskandar di sebelah kanannya. Diikuti kader-kader utama dari Partai Gerindra dan PKB. Ini unik karena mereka berjalan bersamaan untuk mendaftarkan kedua partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2024. Kalau kita ingat beberapa partai politik sebelumnya ini mendaftarkan secara satu-satu begitu ya, datang ke KPU. Nah, kita memang masih menunggu ya. Sebenarnya gestur politik ini nanti akan disampaikan secara gamblang atau tidak. Apa sebenarnya maksud dibalik berjalan arak-arakan bareng-barengan untuk mendaftarkan menjadi peserta pemilu ke KPU. Apakah kemudian ini menjadi secara resmi begitu ya, menandakan gestur politik untuk nanti ke 2024 atau ada maksud lainnya? Ini nanti tentunya kita tunggu juga. Kami akan tentunya nanti mengupdate informasinya baik dari laporan jurnalis Kompas TV di lapangan untuk Anda, ataupun mungkin nanti akan ada juga biasanya ini ada keterangan resmi atau pers dari kedua partai politik. Nah, kalau kita lihat sudah sampai di daerah area di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Rombongan ini saudara ternyata bersama-sama, tidak hanya beberapa petinggi partainya tapi juga rombongan arak-arakannya. Diinformasikan ada sekitar 1000 kader gabungan PKB dan Gerindra yang berkumpul tadi dari Masjid Sunda Kelapa. Kemudian sekarang sudah tiba di KPU Republik Indonesia. Kita lihat ada beberapa pertunjukan di sana.
pengibaran bendera partai. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat. Oke, saudara, sementara kita ke Komnas HAM terlebih dahulu untuk mendengarkan langsung konferensi pers. Telah hadir di ruangan ini, menghadiri konferensi pers Komnas HAM bersama Komnas Perempuan. Ada dua poin nanti yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa tadi kita berdiskusi dengan Komnas Perempuan dan menyepakati untuk meminta dukungan dari Komnas Perempuan terkait penyelidikan dan pendalaman ya, terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi atau menimpa Ibu PC. Sebagaimana berkali-kali sudah pernah kami sampaikan, kita meminta semua masyarakat untuk memahami ya, bahwa terkait dengan dugaan kekerasan seksual, sebagaimana standar hak asasi manusia yang diakui di internasional maupun yang Prabowo. Coba kasih jalan ke saya. Ini udah di dalam, Bang. Udah di dalam ini. Woi, kamera ini, kamera, woi. Kamera ini. Pelan-pelan, kau. Apa itu? Ora. Tuh. Baru beli lah. HP-nya yang jatuh nih. HP aman mas. Jatuh, samplo itu pengawalan. Pecah ini kabelnya putus. Mana sih Tival mana? Aman. Buka nih. Iya. Oh, udah.
Ada di sini sama gue tadi. Bentar, gue cari rival dulu ya. Rusuh banget aja. Oh ya. Hah? Oh, iya. Putus headset gue anjir. Baru beli lagi. Dan juga harus ya, supaya terus mendukung Komisi Pemilihan Umum dalam media sosial dan terus memberikan update informasi ke pemilu. Sempat terjadi tarik menarik dan dorong mendorong gitu aja. Ya udah kalian aja ya. Siap. Teman pemilih kembali kita ke ruang sidang utama lantai 2. Tidak berjalan kondusif. Sudah siap dan segenap jajaran Tidak berjalan kondusif gitu mas. Jadi tadi siapa aja selain Prabowo? Sama Caimin. Tadi bareng Caimin berdua tuh Prabowo Caimin. Kalau yang dari Cek audio ya, Pak. Cek Valentina. Bentar lagi. gue aja. Udah enggak apa lo. Cek. Enggak usah. Tenang. Tadi.
teman pemilih, saat ini kita bisa menyaksikan bersama-sama kehadiran dari jajaran pimpinan Partai Gerindra yang sudah hadir berjalan dan akan segera menemui pimpinan Komisi Pemilihan Umum, dan tentu saja akan langsung disambut oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Bapak Bernard Dermawan Sutrisno, yang langsung menyambut dengan memberikan ID card tamu dan tentu saja akan mengalungkan kain tenun Nusantara, kain tenun Indonesia sebagai tanda penghargaan telah hadir di Komisi Pemilihan Umum, dan diikuti pula serupa dengan Bapak Deputi Bidang Dukungan Teknis Bapak Eberta Kawima yang juga melakukan hal serupa kepada jajaran pimpinan Partai Gerindra. Dan kini segenap pimpinan parpol dipersilakan untuk masuk ke lobi untuk mengisi buku daftar hadir tamu, tentu saja mengisi identitas dan juga menuliskan jam kedatangan di Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan jam yang diletakkan di atas meja di lobi Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini. Tentu saja proses ini sebagaimana parpol yang sebelumnya, teman pemilih, disaksikan dan juga didampingi dengan khidmat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Bernard Dermawan Sutrisno, didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Bapak Eberta Kawima. Kita dapat menyaksikan segenap pimpinan partai politik mengisi dan juga menunggu dengan khidmat dan seksama untuk setelahnya akan bersama-sama diantarkan untuk menuju ke ruang sidang utama lantai 2 untuk menemui segenap jajaran ketua dan juga anggota Komisi Pemilihan Umum yang telah menantikan untuk menerima pendaftaran atau menerima berkas pendaftaran dari Partai Gerindra yang hadir saat ini untuk segera diproses pendaftarannya sebagai calon peserta pemilihan umum tahun 2024. Dapat kita saksikan bersama-sama teman pemilih, dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, segenap jajaran dari pimpinan Partai Gerindra akan segera naik menuju ruang sidang utama lantai 2, dan tentu saja kita semua teman pemilih di seluruh tanah air dapat segera menyaksikan bagaimana prosesi pendaftaran Partai Gerindra sebagai calon peserta pemilihan umum tahun 2024. Selamat menyaksikan. Selamat siang dan selamat datang kepada pimpinan Partai Gerindra, calon peserta pemilu tahun 2024, yang tentunya disambut langsung oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu kami mohon untuk tetap berdiri di depan kursi-kursi yang telah kami tentukan. Mars Partai Gerindra.
Hadirin disilakan untuk duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian kata sambutan dari Ketua Umum Partai Gerindra kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Hashim Asyari, SHMSI, PhD, Ketua KPU Republik Indonesia, Komisioner KPU Republik Indonesia, Bapak Itham Kholik, Bapak Muhammad Afifuddin, Bapak Persadaan Harahap, Ibu Betty Epsilon Idrus, Bapak Yulianto Sudrajat, Bapak Agus Melas, dan para pimpinan jajaran lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Tentunya rekan-rekan saya dari Partai Gerindra yang hadir dan saudara-saudara sekalian semuanya yang saya hormati, kawan-kawan dari media yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, pada siang hari ini tanggal 8 Agustus 2022 ini, tadi tepat saya masuk nomor urut ke-17 pendaftaran saya kira. Jadi kita partai ke-17 yang mendaftar. Kemudian kebetulan juga tadi saya tanya sekjen ya yang mendampingi saya, ada waktunya itu 15.20 tepat saya tanda tangan. Jadi kalau diperhatikan kok 1.17 itu 1+7 8. Tanggal 8 jam 15.20 kok 8 terus yang keluar. Jangan-jangan sudah diatur gitu. Jadi kita hari ini melaksanakan tugas konstitusional kita sebagai partai politik. Kita mendaftarkan diri ke KPU untuk ikut serta dalam proses yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Kita mengetahui bersama bahwa demokrasi adalah pilihan bangsa Indonesia. Bentuk pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat kita adalah demokrasi. Berdaulat rakyat, bahwa rakyat yang menentukan melalui kekuasaan mereka, melalui suara yang mereka akan berikan dan mereka tentukan. Karena itulah kita datang mendaftarkan diri, melaksanakan tugas konstitusional. Kita ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Kita ingin ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan rakyat. Dan karena itu kami ucapkan terima kasih kepada KPU Justice kolaborator untuk mengungkap seterang-terangnya terkait dengan siapa sebetulnya pelaku atau siapa yang terlibat atas meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat. Tadi yang di bawah
aman dari kemiskinan, aman dari bahaya pandemi, aman untuk semua. Itu tujuan kita. Boleh kita berbeda partai, tapi kita saudara semua. Semuanya adalah anak bangsa Indonesia. Partai Gerindra bertekad dan berkomitmen untuk menjalankan tugas konstitusional dengan baik, dengan ramah, dengan sopan, dengan bersahabat, dengan kekeluargaan. Itu tekad kami. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Besar menyertai kita, melindungi bangsa Indonesia, dan terutama melindungi bapak-bapak, ibu-ibu dari KPU, masa depan bangsa dan rakyat Indonesia dalam hal demokrasi di pundak bapak-bapak ibu sekalian. Dan sejarah mengajarkan bahwa hanya dengan demokrasi yang benar rakyat bisa tenang. Dengan ketenangan rakyat, pemerintah bisa mengelola kehidupan bangsa dan rakyat, terutama ekonominya, pertahanannya, politiknya dengan baik. Kita lihat kondisi seluruh dunia tanpa perdamaian, tanpa kesejukan, tanpa keutuhan, tanpa cohesiveness, yaitu tanpa kekompakan bangsa, sulit untuk survive. Banyak negara diambang kehancuran. Terima kasih sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu dari KPU, dan percayalah Gerindra akan menjadi peserta yang baik, peserta yang patuh kepada semua ketentuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya penyerahan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dan saat ini adalah penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Gerindra kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari Partai Gerindra kepada Komisi Pemilihan Umum. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan cindera mata dari Komisi Pemilihan Umum kepada Partai Gerindra. Kami ucapkan terima kasih dan hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian kata sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hashim Asyari, berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati pimpinan pusat Partai Gerindra, dalam hal ini hadir langsung Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum serta jajaran pimpinan Partai Gerindra. Yang kami hormati para anggota KPU, rekan sejawat kami. Yang kami hormati Pak Sekjen KPU beserta tim,
Yang kami hormati anggota Bawaslu yang berkesempatan hadir pada kegiatan pendaftaran ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu, bersilaturahim, terutama silaturahim kepemiluan. Pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022, sebagaimana yang kita ketahui, dalam durasi waktu 1 sampai 14 Agustus, KPU menggelar kegiatan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Partai Gerindra hadir pada hari ini, hari yang ke-8. Hari yang ke-8 bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2022 untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024. Sebagaimana yang kita ketahui, kegiatan pendaftaran partai politik ini berupa penyerahan dokumen surat pendaftaran dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai calon peserta pemilu. Oleh karena itu, pada kegiatan nanti tim dari Partai Gerindra bersama dengan tim dari KPU memeriksa dokumen, kategorinya hanya satu saja, yaitu kelengkapan dokumen. Nanti setelah itu baru dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Dan sebagaimana kita ketahui, dalam menjalankan kegiatan pendaftaran partai politik ini KPU berdasarkan kepada Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020. Di mana Mahkamah Konstitusi mengamanatkan ada 3 kategori partai politik. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold atau memiliki kursi di DPR. Yang kedua adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos parliamentary threshold. Yang ketiga adalah partai politik baru. Nah, terhadap 3 kategori partai politik ini, Mahkamah Konstitusi juga mengamanatkan bagaimana perlakuan terhadap ketiga kategori partai politik tersebut. Yang pertama terhadap partai politik kategori pertama, yaitu partai politik peserta pemilu 2019, itu perlakuannya adalah mendaftar dan verifikasi administrasi. Termasuk di dalam ini adalah Partai Gerindra. Kemudian untuk partai politik kategori 2 dan kategori 3, perlakuannya adalah mendaftar, verifikasi administrasi, dan kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Jadi kami sangat memahami apa makna dan perintah atau amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 tersebut. Terima kasih atas kehadiran pimpinan Partai Gerindra pada hari ini untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT memberikan rahmat dan ridho kepada kita sekalian agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik, berjalan secara demokratis dan berintegritas. Mohon maaf apabila dalam penerimaan kami ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang memadai. Dan sekali lagi terima kasih atas kerjasama kita antara KPU dengan Partai Gerindra, terutama dalam rangka untuk memajukan kehidupan demokrasi di Indonesia. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Kami mengundang pimpinan dari Partai Gerindra untuk berkenan melangsungkan sesi foto bersama. Kepada pimpinan KPU Republik Indonesia dan juga mohon berkenan kami mengundang dari pimpinan Bawaslu untuk bisa melangsungkan sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu, salam KPU melayani, tangan di
tangan kanan ada di sebelah kiri bahu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian untuk proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 Partai Gerindra. Selanjutnya kepada pimpinan Partai Gerindra untuk menuju ke ruang transit untuk bersiap-siap langsung konferensi pers. Teman pemilih di seluruh tanah air, demikian kita sudah menyaksikan proses penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Gerindra yang diserahkan oleh segenap jajaran pimpinan dari Partai Gerindra kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum. Teman pemilih di seluruh tanah air, jangan kemana-mana, kita masih akan segera menyaksikan. Berikutnya adalah Partai PKB yang akan segera menyerahkan dokumen pendaftaran kepada jajaran pimpinan Komisi Pemilihan Umum. Dan kita sedang menantikan saat ini, kita sedang bersiap-siap untuk menyambut di area lantai 1, di mana rombongan dari pimpinan Partai PKB akan segera hadir masuk melalui lobi juga, dan kemudian akan disambut oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU, dan akan bersama-sama diajak untuk memasuki ruang sidang utama, bertemu dengan pimpinan yaitu Ketua dan juga anggota Komisi Pemilihan Umum. Teman pemilih di seluruh tanah air dimanapun berada, terima kasih ya untuk teman pemilih yang sudah dari tadi menyaksikan langsung proses pendaftaran partai politik di Komisi Pemilihan Umum untuk hari ke-8 tanggal 8 Agustus 2022. Saat ini Anda masih akan menyaksikan penayangan langsung dan kita akan segera menyaksikan partai politik berikut yang akan hadir diterima oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum di Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Teman pemilih dapat menyaksikan saat ini Sekretaris Jenderal KPU didampingi dengan Deputi Bidang Dukungan Teknik sudah bersiap untuk menerima rombongan Partai PKB yang sudah hadir, dan dapat teman pemilih saksikan saat ini rombongan dari pimpinan Partai PKB sudah hadir dan segera masuk ke lobi Komisi Pemilihan Umum. Teman pemilih, kita dapat menyaksikan pimpinan dari Partai PKB diterima dengan baik oleh Sekretaris Jenderal KPU dengan dikalungkan ID card tamu dan kemudian dikalungkan kain tenun Indonesia sebagai penghargaan telah hadir di Gedung Komisi Pemilihan Umum, dan tentu saja dilanjutkan juga oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Bapak Eberta Kawima juga mengalungkan ID card dan kain tenun Indonesia. Dan kini pimpinan dari Partai PKB diajak untuk masuk ke lobi Gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mengisi daftar hadir tamu. Setiap partai politik yang hadir di Gedung Komisi Pemilihan Umum akan disilahkan untuk mengisi daftar hadir, tentu saja dengan mencantumkan jam kehadiran di Komisi Pemilihan Umum di Jalan Demam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Jam yang diberlakukan adalah jam yang diletakkan di atas meja yang saat ini juga dapat disaksikan oleh teman pemilih. Jam berapa yang tercantum di situ, itulah yang akan ditulis oleh partai politik yang hadir di Gedung Komisi Pemilihan Umum. Saat ini Sekretaris Jenderal KPU didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis masih mengawal dengan khidmat proses pengisian buku daftar hadir, dan tentu saja dalam waktu yang tidak begitu lama lagi kita akan menyaksikan rombongan dari pimpinan Partai PKB ini akan segera naik ke ruang sidang utama lantai 2 untuk menyerahkan dokumen pendaftaran calon peserta pemilu tahun 2024. Selamat menyaksikan. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, calon peserta pemilu tahun 2024, dan tentunya disambut langsung oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu bisa bersiap, dan kami mohon untuk tetap berdiri di depan kursi yang telah kami siapkan dan kami tentukan. Mars Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa, bersatu tekad dan jaya, kita maju tak gentar, membela yang benar, menjunjung tinggi harkat manusia.
Hadirin disilahkan untuk duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian kata sambutan dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa kepada Bapak Dr. Haji Muhaimin Iskandar MSI berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Ketua KPU, Pak Hasyim, para komisioner KPU, para jajaran Sekretariat Jenderal, jajaran DPP PKB, Pak Ketua, saya didampingi Sekjen, Wakil Ketua Umum, Ketua, Wakil Ketua Umum, Ketua Fraksi, Bendahara, Ketua, dan Ketua. Juga jajaran DPP lainnya. Pimpinan Bawaslu, Pimpinan Bawaslu dan pemantau pemilu, dan hadirin hadirat sekalian, teman-teman jurnalis, seluruh masyarakat yang saya banggakan. Pertama, saya dan jajaran DPP PKB dan mengajak kita semua untuk tiada henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia, rahman dan rahimnya. Hari ini kita bisa hadir dan bersama-sama melaksanakan pendaftaran PKB sebagai peserta pemilu tahun 2024. Ini kita niatkan dengan sangat sungguh-sungguh, bismillahirrahmanirrahim, bahwa PKB akan masuk menjadi salah satu partai politik yang mengikuti pemilihan umum tahun 2024. Dari seluruh persyaratan yang diharapkan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh KPU dan berdasarkan undang-undang, seluruh berkas dan seluruh proses sudah kita laksanakan 100%. Saya beserta seluruh jajaran tentu saja sangat berbahagia, bersyukur dan diiringi ucapan terima kasih kepada Pak Ketua KPU beserta seluruh pimpinan-pimpinan KPU atas aturan, sistem informasi yang dibangun, kemudian teknologi yang dijalankan, menjadikan mempermudah dan menjadi kemudahan bagi seluruh jajaran kami untuk melaksanakan proses pendaftaran hingga lancar. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman DPP yang telah bersama-sama melaksanakan semua proses itu. Saya juga terima kasih kepada seluruh pengurus DPW yang telah menyelesaikan 7.266 kecamatan. Saya juga berterima kasih DPAC, kepada DPAC dan DPW. Jadi kalau PKB itu DPAC cabang, anak cabang kecamatan yang meng-SK-kan adalah DPW di tingkat provinsi. Juga terima kasih kepada DPC yang sudah mengorganisir keanggotaan PKB dan telah terdaftar di Sipol sejumlah 399.999 anggota dari seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Juga kita telah menyelesaikan seluruh kepengurusan dan SK 34 DPW dan 514 DPC 100% seluruh Indonesia. Terima kasih kepada seluruh kader yang telah berpartisipasi, melancarkan dan mensukseskan jalannya proses administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan aturan KPU dan Undang-Undang Pemilu. Juga terima kasih kepada seluruh staf, baik di DPP, Sekretariat DPP, Sekretariat DPW, Sekretariat DPC, dan Sekretariat DPAC yang telah bersinergi dengan baik. Semoga pendaftaran ini pertama menjadikan pemilu kita semakin sehat, objektif, dan secara administrasi politik terpenuhi dan menjadikan seluruh proses pemilu berjalan dengan lancar. Yang
Kedua, kita mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh agama, agar pemilu berjalan dengan baik, lancar, aman, damai, dan sukses buat bangsa Indonesia. Yang ketiga, mohon doa restu para kiai, para tokoh agama, seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Moga-moga PKB kali ini bisa menjadi juara pemilu tahun 2024. Dan kepada seluruh teman-teman dari berbagai media, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat untuk kemajuan demokrasi kita. Demikian Pak Ketua, terima kasih atas penyambutannya dan saya akhiri pidato atas nama DPP PKB ini dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dan ini adalah penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Kebangkitan Bangsa kepada Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari Partai Kebangkitan Bangsa kepada Komisi Pemilihan Umum. Ada yang lupa? Nyampaikan bahwa fraksi PKB akan berjuang terus supaya Menteri Keuangan dan pemerintah memperlancar anggaran KPU. Jadi dengan anggaran lancar maka semua proses pemilu, pendaftaran, pengesahan, insya Allah lancar-lancar. Ya, moga-moga semua tidak ada hambatan dan sekali lagi Bu Sri Mulyani jangan lupa. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan cindera mata dari Komisi Pemilihan Umum kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyimak penyampaian kata sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hashim Asyari berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang berkesempatan hadir untuk mendaftarkan diri pada hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan para anggota KPU, yang kami hormati Sekjen KPU beserta tim, yang kami hormati anggota Bawaslu yang berkesempatan hadir pada hari ini. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 bertepatan dengan 10 Muharram 1444 Hijriah, Partai Kebangkitan Bangsa berkesempatan untuk hadir di kantor KPU untuk mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022 KPU menjadwalkan kegiatan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024. Dan pada hari ini, hari Senin, saya ulangi lagi, tanggal 8 Agustus 2022 yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 atau sering kita kenal dengan Hari Asyura. Ini kayaknya pilihannya udah dihitung lama nih Cak Imin. Berkesempatan untuk mendaftarkan diri, dan sebagaimana kita ketahui untuk mendaftarkan diri adalah menyerahkan surat pendaftaran dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan. Oleh karena itu kategori yang akan kami gunakan pada kesempatan pendaftaran ini hanya satu, yaitu apakah dokumennya sudah lengkap atau belum.
Nanti tim dari DPP PKB dengan tim dari KPU akan bersama-sama memeriksa kelengkapan tersebut, dan nanti produknya adalah berita acara yang menyatakan dokumen telah lengkap dan kemudian dinyatakan didaftar. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan pendaftaran partai politik ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah mengamanatkan bahwa ada 3 kategori partai politik. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT, Parliamentary Threshold, atau memiliki kursi di DPR RI. Yang kedua adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT. Kemudian yang ketiga adalah partai baru. Terhadap 3 kategori partai ini, Mahkamah Konstitusi juga memberikan amar bagaimana perlakuan terhadap 3 jenis atau 3 kategori partai politik. Yang pertama terhadap partai politik kategori 1, yaitu peserta pemilu 2019 yang lolos PT, perlakuannya adalah mendaftar dan verifikasi administrasi selesai tanpa verifikasi faktual. Kemudian yang kedua, terhadap partai politik kategori 2 dan 3, itu perlakuannya adalah mendaftar, kemudian verifikasi administrasi, dan yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Oleh karena itu kami sangat memahami, KPU memahami apa makna dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasama PKB dengan KPU. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah, dan ridho kepada kita sekalian untuk berkontribusi kepada perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Mohon maaf sekiranya kami di KPU memberikan penerimaan, penghormatan atau pelayanan yang kurang berkenan atau ada yang kurang-kurang. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Kami mengundang pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa untuk bisa melangsungkan sesi foto kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum, dan juga berkenan kami mengundang kepada pimpinan Badan Pengawas Pemilu untuk bisa melangsungkan sesi foto bersama. hadirin yang kami hormati, demikianlah proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan selanjutnya kami mohon berkenan kepada pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa untuk melangsungkan konferensi pers di depan ruang sidang utama di tempat yang telah kami tentukan. Dan sekali lagi kepada pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa untuk bersiap-siap melangsungkan konferensi pers di depan ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih.
Lexley, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore saudara-saudara sekalian. Baru saja kami dari Partai Gerindra dan kawan-kawan dari Partai Kebangkitan Bangsa berturut-turut telah datang ke KPU dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Saya kira tidak banyak yang ingin kita sampaikan, tapi tadi di dalam saya sampaikan kepada pimpinan KPU penghargaan kita atas kerja keras KPU, dan kita pun sebagai peserta pemilu, dan saya yakin juga kawan-kawan dari PKB juga sama semangatnya, sama itikadnya, kita ingin jadi peserta pemilu yang baik, peserta pemilu yang patuh sama semua ketentuan. Dan kami tadi menyampaikan bahwa proses ini adalah bagian dari demokrasi, dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Bangsa kita telah memilih demokrasi. Dan kita sadar bahwa demokrasi itu berat. Demokrasi itu sulit. Demokrasi itu tidak serta-merta berhasil. Tapi alhamdulillah kita sudah mengalami berkali-kali ganti pemerintah dengan damai. Ganti pimpinan dengan damai, baik di tingkat kota, madya, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Sudah berjalan. Jadi kita bertekad bahwa kita ingin menghasilkan demokrasi yang baik, dan demokrasi yang baik harus diawali dengan itikad yang baik, bahwa kita akan bersaing dengan semangat, bersaing dengan penuh kompetisi. Kita akan adu argumen, adu program, adu gagasan, tapi semuanya adalah sahabat, semuanya adalah kawan, semuanya adalah sesama anak bangsa. Jadi kita ingin pemilu yang gembira, pemilu yang penuh kekeluargaan. Saya kira itu, saya yakin semangatnya teman-teman dari PKB juga demikian. Saya kira cukup dari saya seperti itu. Mungkin saya ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pak Prabowo beserta teman-teman Gerindra, teman-teman PKB, para wartawan yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya beserta PKB dan bareng bersama Pak Prabowo dan Gerindra hari ini sama-sama bisa mendaftar dalam waktu bersamaan. Ini tentu kita syukuri dan menjadi momentum bersama antara PKB dan Gerindra untuk menjadi peserta pemilu yang baik dan lancar di dalam pemilu tahun 2024. Alhamdulillah, PKB telah memenuhi 100% prasyarat dan syarat sebagai peserta pemilu. Untuk keanggotaan, kita telah menyiapkan pendaftaran 399.999 kartu anggota terdaftar. Kita juga telah menyelesaikan seluruh pengurus di seluruh struktur sampai tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Dengan pendaftaran ini, PKB dan Gerindra telah siap mengikuti seluruh proses yang diatur oleh undang-undang, peraturan KPU, dan tata laksana dari seluruh
rencana pelaksanaan pemilu tahun 2024. Saya sangat bangga dan bersyukur bersama PKB dan Gerindra kita akan mendorong, memperlancar, mensukseskan, dan memenangkan bangsa Indonesia pada pemilu tahun 2024. Saya beserta Gerindra dan PKB dan Pak Prabowo tentu sama tadi yang disampaikan oleh beliau, mewujudkan pemilu dengan riang gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal. Saya kira sinyalnya ya sangat kuat. Ya, kira-kira begitulah. Selalu optimis, selalu gembira. Ya. Ya, sama kita akan menjalani semua proses politik dan kita berharap kebersamaan ini wujud menuju koalisi. Tentu kalau pacaran itu kan ada jadian, ada lamaran, ada tukar cincin, ada pesta perkawinan. Nah, kita tunggu tahapan-tahapan itu. Insya Allah dalam waktu dekat saling menembak dulu. Gula Jawa dipasang di papan. Pak Prabowo memenuhi harapan. Kaum muslimin dan kaum muslimat. Caimin membawa keselamatan. Balasan belum siap. Cukup. Terima kasih. Salam komando terus. Terima kasih. Selanjutnya tanyakan Pak Dasko. Langkah selanjutnya tunggu tanggal mainnya. Teman pemilih di seluruh tanah air, terima kasih ya Anda masih setia bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baru saja kita mengikuti bersama suasana dari konferensi pers yang ternyata digelar bersama antara Partai Gerindra dengan Partai PKB. Teman pemilih semua tentu sudah menyaksikan bersama-sama tadi ya. Teman pemilih di seluruh tanah air saat ini bersama kami di ruang sidang utama. Kami sudah bersama dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Bapak Parsadaan Harahap. Bapak, selamat sore Bapak. Sore Mbak. Sore, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah itu harapan kita Bapak. Pak Parsa, saat ini kita sedang disaksikan oleh segenap teman pemilih di seluruh tanah air yang menyaksikan melalui kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bapak mungkin berkenan untuk membagikan update yang sudah